sih? Sudah suaranya parah banget, parah-parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya, jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Mana psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu, gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Bukannya hukum adalah wujud dari moral tertinggi? Bukankah kalau kita kuliah sarjana hukum, ada mata kuliah etika dan psikologi di dalamnya? Mungkin di kampus Wakanda sarjana hukum tidak ada SKS etika dan psikologi. Makanya tulalit. Jangan-jangan kita bukan sarjana hukum selama ini. Saya tidak habis pikir. Kok bisa mengatakan bahwa hukum itu bukan moral, dan moral bukan hukum, karena adalah kesatuan. Dan saya juga tidak pernah melihat seseorang yang berani merendahkan seseorang yang memiliki panggilan, jabatan sebagai Romo atau apapun. Karena yang memberikan kesaksian itu bisa merupakan warga manapun. Bisa jadi petani, bisnismen, tukang sayur, nggak ada urusannya dengan jabatan, mau Romo kek, mau suster kek, mau bitsu kek, mau ustadz kek. Dan Hakim MK telah memberikan kesempatan untuk si Romo memberikan pandangannya. Kalau memang itu tidak sesuai dengan alur cerita dan berita acara dan topik, pasti akan ditolak. Jadi saya kaget gitu. Pertama kali saya melihat seseorang yang merendahkan seseorang rohaniawan yang harusnya kita hormati. Dan kita fokus kepada argumen, bukan kepada fisik jabatan. Saya lebih menghormati seorang Romo yang turunan Jerman Itali kayak gue. Gue turunan Itali Jawa. Makanya orang Itali itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, dan tulus terutama. Lebih menghargai beliau, di umur segitu, dia pasti nggak mencari ampau, atau mencari Lamborghini, Ferrari, dan pasti nggak mencari lebih cuannya untuk jalan-jalan ke Bali, berenang-berenang bersama lontong sayur. Mungkin saja nggak dibayar, malah sukarela. Saya lebih percaya sama Romo. Di usia seperti ini, dia mau cari apa lagi? Harusnya dia di rumah tenang-tenang, mengajar di kampus Jawa Tengah. Tapi dia rela datang untuk dicaci maki sama netizen seluruh Wakanda. Deportasi si bule. Seperti kalian juga suka intimidasi saya, deportasi. Saya tantang, coba deportasi saya. Sebagai warga negara Indonesia, kau bisa deportasi saya? Pecundang. Jadi, mari kita saling menghargai. Dan terakhir, kalau memang kita bangga, kita memang suara kita udah 100 juta menang. Kenapa harus pakai pengacara membela diri sendiri? Karena di kertas, kita ini udah pasti menang, tidak butuh membela diri. Kalau saya jadi Pak Gemoy, tidak bakal kirim pengacara manapun. Justru saya akan utus si wakil untuk membela diri sendiri tanpa pengacara. Karena fakta membuktikan. Untuk apa? Berkoar-koar 10 orang, 20 pengacara, silih berganti sampai pusing. Untuk apa? Kalau memang kita di atas angin. Itu logikanya. Kalau saya dituduh mencuri 100 triliun,
gue nggak bakal bawa pengacara. Karena saya tidak lakukan hal itu. Saya akan bawa diri sendiri, membela diri sendiri, merepresentasi diri sendiri. Dan hakim juga akan izinkan. Saya akan bilang, Pak, saya nggak punya uang untuk bayar pengacara. Saya punya fakta, saya bukan maling. Ya udah selesai. Silakan berkoar 2-3 bulan, fitnah saya segala macam. Saya tidak bawa pengacara, saya bawa diri sendiri. Itu boleh. Tapi kalau kita bawa pengacara, ya kita butuh alat bantu untuk menutupi sesuatu. Di situ dalilnya. Kenapa harus turun gunung pengacara-pengacara super hebat berpengalaman yang mungkin tidak punya lulusan sarjana hukum karena tidak tahu bahwa dalam mata kuliah sarjana hukum harusnya ada etika dan psikologi. I don't understand. Saya lebih bangga sama seorang Romo yang pasti dia bukan ateis dan pasti dia tidak jalan-jalan ke Bali, berenang di pantai sama lontong sayur. Sekian. Buzzer 02 dan juga buzzer rezim Jokowi ini emang udah terlampau kelewatan. Masa bisa menghina Romo Magnis Suseno dengan bahasa-bahasa seperti ini? Ya kenapa gue bilang buzzer? Karena kalau masyarakat sipil yang asli dan punya pikiran, pasti akan menghargai jasa, karya, dan kefiguran beliau. Hotman Paris juga, gue lihat di sana nggak lebih dari kayak tukang entertain dan tukang penghibur doang. Cara dia memperlakukan Romo Magnis, itu juga menurut gue kelewatan tengil. Akhirnya ditegur kan sama Hakim MK. 100% menang debat, 100% kekanak-kanakan kali. Udah berapa kali kena tegur Hakim, Bang Hotman? Sekali lagi gue bilang, kita ada dalam masa the death of expertise, di mana kita lebih percaya influencer dibanding akademisi dan juga guru-guru besar. Gue kasih tahu kalian semua siapa Romo Magnis secara singkat dan sederhana. Beliau lahir di Jerman tahun 1936. Beliau adalah keluarga bangsawan Jerman yang juga berdarah Italia. Nama Magnis adalah klan terhormat hasil pertempuran Gunung Putih di Eropa dulu. Kakek beliau bahkan adalah anggota parlemen Jerman pada masanya. Tahun 1960, beliau datang ke Yogyakarta untuk belajar filsafat dan juga teologi. Dan tahun 67, beliau diangkat menjadi pastor. Tahun 77, beliau diangkat menjadi warga negara Indonesia. Jadi beliau ini bukan orang asing. Bahkan nasionalisme beliau bisa jadi lebih tinggi dibanding kita semua yang lahir di tanah air Indonesia. Romo ini juga merupakan guru besar filsafat. Salah dua bukunya adalah Etika Jawa dan juga Etika Politik. Ini bukunya juga dulu gue baca pas lagi kuliah di FISIP Unpad. Dan ini adalah salah satu buku umatnya FISIP se-Indonesia. Beliau ini akademisi, agamawan, cendekiawan. Beliau ini bahkan dulu adalah sahabatnya Gus Dur. Beliau vokal membela orang tergusur, kemudian pernah membela Baradae, dan juga menjadi inspirasi banyak orang soal kejujuran dan juga kebenaran. Kalaulah hari ini beliau menjadi ahli di sengketa Pilpres 2024, ya karena memang beliau nggak netral. Beliau berpihak terhadap kebenaran. Begitupun seharusnya kita semua berpihak pada nilai, bukan cuma figur. Beliau bilang ada 5 pelanggaran etika dalam Pilpres 2024. Pertama, pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Kedua, keberpihakan presiden. Ketiga, pemberian bansos. Keempat, nepotisme. Kelima, manipulasi-manipulasi dalam pemilu. Romo juga bilang, menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu, itu membuat presiden seperti pimpinan organisasi mafia. Dan gue sepakat, Jokowi hari ini udah persis main film Godfather, cuma nguntungin keluarganya dan kelompoknya doang. Romo juga menanggapi soal perilaku Jokowi membagikan bansos secara ugal-ugalan. Dan ini juga adalah statement yang tepat. By the way, pas Romo lagi nyinggung soal nir etika, langsung dipraktekin loh sama tim kuasa hukumnya 02. Keren, hebat emang. Walk the talk, lead by example banget emang 02 ini. Top. Saudara-saudari terkasih, salam damai untuk kita semua. Hadirnya Romo Magnis Suseno sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi menuai pro kontra di kalangan publik. Apa mau saya katakan, saudara-saudari terkasih? Memang dalam KHK 1983 Kanon 287 paragraf kedua dikatakan, para imam atau klerus dilarang untuk turut ambil bagian dalam politik praktis. Apa politik praktis? Seperti terlibat dalam partai politik dan dalam kepemimpinan serikat
serikat buruh, kecuali menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang. Hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja dan atau memajukan kesejahteraan umum. Nah, ketentuan juridis ini memiliki pertautan yang erat dengan paragraf yang pertama, yang di mana dikatakan bahwa para klerus hendaknya memupuk damai dan kerukunan dengan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Nah, sekaitan dengan ini, saudara-saudara terkasih, jangan katakan bahwa para imam itu, para romo itu tidak boleh terlibat dalam politik. Justru sebaliknya, para romo terlibat dalam politik dalam konteks apa atau dalam koridor apa? Dalam koridor memberi pandangan, pencerahan agar publik, masyarakat memiliki paham-paham yang benar tentang politik. Beda politik praktis, beda terlibat dalam hal politik demi bonum comune. Nah, kembali ke Romo Manis yang hadir sebagai saksi dalam sidang MK perihal sengketa Pilpres. Apakah dia terlibat dalam politik praktis? Pandangan saya pribadi tidak. Dia menyampaikan suara hati atau hati nurani, memberikan kebijakan pencerahan kepada publik agar dengan jernih menilai satu sengketa bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi etika dan moral. Karena itulah kita jangan menjudge, apalagi sampai membuli romo tersebut. Kita lihat romo ini sungguh vokal menyuarakan suara kenabian. Tuhan memberkati kita semua. Bahkan seorang romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini, termasuk pastor ini, bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Apa pendapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini? Apa salahnya? Beliau kan datang ke persidangan sebagai warga negara Indonesia. Kebetulan dia itu Romo. Dan dia tidak datang ke persidangan untuk bicara agama. Soal agamanya, soal Nabi Isa, soal Yesus, atau Bunda Maria. Dia bicara sebagai warga negara Indonesia. Dan berhak memberikan pendapatnya tentang Pak Lurah. Jadi di mana salahnya ya? Lagian, Romo Suseno ini, dia pasti ke situ bukan untuk mencari kepentingannya sendiri. Memang dia mau kursi menteri. Dia mau diangkat jadi wakil presiden atau jadi presiden. Usianya juga sangat cukup lanjut. Apakah dia mau Lamborghini, Ferrari, habis itu jalan-jalan, grepe-grepe, lontong sayur di Bali, dan berenang-berenang di pantai di Kuta Beach atau di Fins? Saya rasa enggak deh. Dan menurut saya, dia bebas bicara pendapatnya, dan dia tidak ditegur tuh sama Hakim Ketua MK. Kalau memang Pak Lurah itu bukan seperti yang dia katakan, tapi justru sebaliknya, adalah orang paling suci di dunia, di angkasa, di alam semesta, bahkan melebihi Tuhan, saking baiknya Pak Lurah, ya buktikan saja. Siapapun bisa datang ke situ. Mau tukang sayur, tukang salon, tukang dangdut, mau dokter hewan, dokter gigi, jabatannya dokter gigi, dokter hewan, mereka boleh memberikan pendapat mereka. Dan sebagai warga negara Indonesia, jadi jangan kita campur adukan. Lagian apakah hanya agama tertentu tidak boleh bicara politik dan memberikan dukungan? Karena mereka itu kan juga mendapatkan hak pilih seperti saya. Apakah hanya agama tertentu yang bisa terjun politik, bahkan jadi wakil presiden seperti Ma'ruf Amin
Yang jelas dia adalah seorang kiai. Dia terjun ke politik dengan jabatan kiainya, ustadznya, ahli agama, MUI. Apakah hanya berlaku untuk agama tertentu dan yang lain tidak boleh terjun ke politik? Bukankah dulu di Wakanda ada Partai Sejahtera? Isinya orang Kristen semuanya dan pemimpinnya adalah ketuanya pendeta. Dan semua anggotanya pendeta semuanya dan terjun ke politik. Habis itu bubar sih, karena nggak sampai 3%, 4% bubar. Itu kayaknya 2004 ya. Ya, bubar. Atau 2009, gue nggak lupa lah. Intinya, kita sebagai warga negara Indonesia boleh terjun ke politik. Tapi kita yang bahas itu politik. Bukan agama. Nggak bawa urusan Alkitab atau Al-Quran ke dalam politik di situ, Pak. Lagian, siapa dulu yang bilang itu awalnya ini pemilu sayang presiden? Kayaknya ada pengacara yang ngomong itu. Siapa ya? Nah, itu juga nggak boleh ngomong seperti itu. Masa ada seorang pengacara mengatakan ini adalah pemilu sayang anak? Pemilu presiden sayang anak berulang-ulang kali dan ada videonya viral di mana-mana. Jadi, izinkanlah kita berdemokrasi dan bebas. Itu aspirasi dia. Buktikan saja. Toh memang kan Pak Lurah adalah orang yang paling suci melebihi Tuhan. Paling baik, paling murni, paling suci, pahlawan, juru selamat. Ya sudah, buktikan. Kami ikhlas kok. Kami juga akui kok bahwa Pak Lurah adalah orang paling suci, paling murni, paling kudus, paling suci, melebihi Tuhan, di atas Tuhan. Kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, professional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Pernyataan Pak Hasan Nasbini, kalau dalam ilmu hukum itu kita kenal dengan argumentum a contrario, yaitu penafsiran hukum terbalik. Nah, penafsiran hukum terbalik itu artinya, kalau misalkan Sumatera Barat dan Aceh itu bisa diasumsikan memenangkan Amin itu berdasarkan faktor ketokohan, maka 36 provinsi lainnya itu juga bisa diasumsikan yang sama. Hanya saja tokohnya beda, tokohnya adalah Prabowo Gibran, jadi tidak terpengaruh bansos. Maka dalam sidang itu dijelasin ya, ada 3 penelitian yang bukan penelitian dari kubu 02 yang menjelaskan bahwa kepengaruhan bansos itu hanya sekitar di bawah 1% gitu, paling besar 1%. Artinya kalau kita tarik dari angka yang didapatkan, maka Prabowo Gibran harusnya cuma dapat angka 57%. Masih tetap menang gitu. Kemudian kedua, ahli daripada 02 yang menyatakan bahwasanya Aceh Sumatera Barat itu tidak terpengaruh bansos karena faktor ketokohan, itu menurutku pernyataan sifatnya diskriminasi. Kenapa? Karena seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya hanya Sumatera Barat dan Aceh lah provinsi yang memiliki pemikiran yang wisdom, yang bijak dalam memilih, sedangkan daerah lain itu dipengaruhi sama bansos gitu. Padahal ya, semua daerah, kita ambil di Aceh saja, ada daerah Sumatera lain gitu, ada daerah Bengkulu yang dimana dia yang memenangkan justru 02, padahal budayanya sama, kemudian agamanya sama, bahasanya sama. Akan tetapi kenapa dinyatakan berbeda dengan daerah Sumatera Barat dengan Aceh gitu? Bagaimana dengan daerah-daerah lain gitu, dari Papua sampai ke Kalimantan? Apakah daerah-daerah tersebut tidak memiliki wisdom atau kebijaksanaan dalam memilih sehingganya harus dipengaruhi bansos? Nah, ini kan diskriminasi sekali gitu. Ini kalau kita dalam ilmu sosial ya dikenal dengan sebut etnosentrisme, yaitu mengagungkan atau mendewakan sebuah suku tertentu, etnik tertentu. Seakan-akan etniknya itu paling bagus gitu. Ini kalau kita bisa ambil paling jauh nih bisa masuk ke rasisme gitu yang ditujukan oleh kuasa hukum 02. Oke guys ya, yang pertama saya ingin berkomentar ya terkait dengan bulian-bulian caci maki yang dilontarkan terhadap Romo Frans Magnis Suseno ini guys ya. Lalu ada bahasa-bahasa yang
mengatakan dideportasi orang asing itu, ya. Ini kan sungguh sangat miris guys, ada komentar-komentar seperti itu. Apalagi Romo Magnis ini adalah seorang Romo guys, ya. Dan saya sendiri, ya, saya adalah seorang Katolik, ya. Orang Katolik tentu sangat mendengarkan, menghormati, ya, apa yang disampaikan atau dikatakan oleh Romo. Saya melihat konteks yang dibawakan oleh Romo Magnis dalam sidang MK kemarin guys, ya. Itu bukan beliau ada agenda atau kepentingan untuk dirinya sendiri, ya, atau ada udang di balik batu, ya, atau pengen ambisi dapat jabatan, dapat duit, ya. Itu tidak penting bagi seorang Romo Magnis. Beliau usianya sudah tua, mau mengharapkan apa lagi, ya. Tetapi beliau merelakan dirinya untuk hadir ke situ, menyuarakan apa yang dia lihat selama ini demokrasi kita itu sudah nggak benar lagi, demokrasi kita itu sudah melenceng. Kan kalian pikir Romo Magnis itu orang asing, dia udah lama datang ke Indonesia, ya. Lalu kemudian pemain-pemain bola yang naturalisasi yang dari orang asing aja, kita bisa terima mereka dengan baik, mengakui mereka dengan baik sebagai warga negara Indonesia, karena mereka punya jasa besar. Mereka punya jasa besar untuk membawa nama baik Indonesia. Jangan hanya melihat karena kulitnya putih, bule, ya. Kita harus sadari bahwa di Indonesia ini ada keturunan-keturunan Arab, ya, keturunan-keturunan Tionghoa, ya, yang kita anggap bahwa mereka semua itu adalah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Dan jangan lupa, ya, kalau kita mau bicara pribumi asli tidak asli, ya, kita mau kembali kepada sejarah, ya. Pribumi asli itu orang Papua, ya. Sedangkan kita semua ini adalah pendatang, ya. Jadi jangan merasa bahwa karena kulitnya putih dia dideportasi. Kan bisa jadi nasionalisme Anda lebih rendah daripada seorang bule atau Romo Magnis ini. Guys, saya nggak mengikuti bagaimana perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi, ya, karena saya terus terang saya malas untuk mendengarkan hal-hal yang seperti itu, ya. Yang terpenting adalah kita menghormati segala proses perjuangan yang saat ini terjadi baik dari 01, 02 ataupun 03 dengan harapan agar ke depan, ya, demokrasi kita itu bisa lebih baik lagi. Pilpres ke depan bisa berjalan tanpa desain kecurangan dalam bentuk politisasi bansos dan sebagainya, ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.